Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya kita nggak berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi jarak kita sampai 1500 lebih tahun yang lalu. Dan buku-buku yang masih memendam ucapan-ucapan Rasulullah itu juga jarang kita baca ya. Jadi memang kita ini belum kenal ya, siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan terbaik itu bukan di universitas. Pendidikan terbaik itu adalah di sholat berjamaah, dan sholat jamaah itu adalah didikan ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat itu tidak pernah sekolah, tidak pernah di universitas, tetapi mereka jadi orang-orang yang hebat ya, yang mengubah sejarah dan punya karya-karya yang hebat ya dalam hidup mereka. Karya-karya amal soleh yang luar biasa, yang masih menginspirasi miliaran manusia, termasuk Rasulullah itu menginspirasi miliaran manusia dari abad ke abad, dari zaman ke zaman, melintasi gelombang masa. Ini kita lihat ya, bagaimana cara Rasulullah itu bisa mengubah cara berpikir kita. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Iyyakum wal julusa fit turuqat. Faqalu ya Rasulullah, ma lana min majalisina buddun natahaddatsu fiha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza abitum ila majlisa fa'a'utut tariqa haqqahu. Qalu wa ma haqqut tariq ya Rasulullah? Qal ghaddul basar wa kafful adza wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Muttafaqun alaih. Hindarkan ya, kalian duduk di tepi jalan. Sahabat lalu bertanya, ya Rasulullah, kami tidak bisa meninggalkan tempat duduk yang kami biasa ngobrol, cakap-cakap di situ. Rasulullah kemudian bersabda, jika kalian enggan tapi tetap ingin duduk di sana, maka berikanlah jalan itu haknya. Sahabat mereka bertanya, ya, berikan haknya. Fa'a'udut tariqa haqqah. Mereka bertanya, wa ma haqqut tariq ya Rasulullah? Apakah hak jalan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ghaddul basar, yaitu menundukkan pandangan mata, wa kafful adza, menahan diri dari mengganggu orang lain, wa raddus salam, menjawab salam, wal amru bil ma'ruf, memerintahkan kebaikan, wan nahyu 'anil munkar, dan melarang kemungkaran. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Kezaliman, bab halaman rumah, duduk di dalamnya dan duduk di tempat yang tinggi. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab pakaian, babnya larangan duduk di jalan-jalan. Penjelasan kata, ada beberapa kata yang perlu dijelaskan dalam hadis ini. Satu, iyyakum. Rasulullah mengatakan iyyakum, yaitu perintah jauhilah oleh kalian semua.
apa yang dijauhi tadi, duduk di tepi jalan. Malana min majalisina budun. Tapi kami tidak bisa ya Allah, ya Rasulullah menghindar atau meninggalkan duduk-duduk di jalan, di tepi jalan itu. Terus yang kedua, Rasulullah kata yang ketiga, godul basor, menundukkan pandangan, maksudnya menjaga pandangan dari segala sesuatu yang diharamkan. Ya, jangan duduk di pinggir jalan bareng teman-teman terus ada perempuan lewat itu diikutin pakai mata gitu. Godul basor, pandangan ditundukkan. Ya, kata Rasulullah, al-ula alaika, ya. Al-ula apa itu ya? Pandangan pertama itu anugerah ya. Wasani alaikum, dosanya kamu tanggung. Ya. Al-ula pertama, pandangan pertama itu apa? Untukku, untukmu. Alaikum apa alaika ya? Jadi pandangan pertama itu untukmu, anugerah dari Allah. Pandangan yang berikutnya adalah alaikum, dosanya kamu tanggung. Kemudian jadi godul basar itu menundukkan pandangan, maksudnya menjaga pandangan dari segala sesuatu yang diharamkan. Kaful adza, tidak mengganggu, ya, mencegah dan menolak sesuatu yang dapat mengganggu. Mutiara hadis ada 4 yang diuraikan oleh ini dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Pertama, perintah menghormati jalan umum karena dia merupakan hak publik. 2, jalan juga punya hak-hak yang harus dipenuhi oleh pengguna jalan, yaitu perkataan yang baik, menolong, mengangkatkan beban bagi orang yang lemah, menolong orang yang dizalimi, menyambut orang yang meminta tolong, memberikan petunjuk kepada orang yang tersesat, dan menjawab orang yang bersin. Itu hak. Jalan, berikanlah jalan itu haknya. Ya, kita harus memberikan hak jalan itu. Yaitu kalau ngomong yang baik, ya, waktu kita ngobrol di pinggir jalan itu, menolong orang yang lemah, yang angkat beban yang lemah, menjawab salam, ya kan? Ketiga, jalan merupakan sarana umum yang menjadi milik masyarakat, maka tidak boleh seorang pun menguasai jalan itu, memonopoli jalan itu. Keempat, kewajiban seorang muslim adalah selalu berusaha menebarkan kebaikan dan mengajak orang kepada kebaikan. Jadi ini satu pelajaran ya, satu nasihat dari Rasulullah pada orang yang punya kebiasaan ngobrol di pinggir jalan. Itu jangan sampai orang yang lewat melintas itu diganggu. Jangan diliatin terus orang yang jalan itu. Ya, mata kita godul basor, ditundukkan mata. Terus jangan nyinyir segala orang ditanya, ya, sehingga orang itu terganggu karena pertanyaan-pertanyaan. Jadi justru harus dibikin nyaman orang yang melintas saat kita itu di pinggir jalan. Terus kalau ada azan itu saling mengingatkan, amar ma'ruf nahi mungkar, nyuruh supaya kita sholat yuk.
jangan terus ngobrol, karena haknya pengguna jalan itu penggunanya harus saling, kata Rasulullah, wal amru bil ma'ruf, nyuruh yang baik, wan nahyu 'anil munkar. Terus kalau ada orang lewat itu ditolong, ditanya, diberikan jawaban, jangan dipersulit ya. Ada orang celingukan di depan kita, mobilnya, motornya, itu nggak usah nunggu dia nanya ke kita, sih biarin aja, nggak usah ditanya, orang dia nggak turun dari mobil. Kalau perlu kita yang datangin dia, ada perlu apa Pak, mau nyari siapa Pak, misalnya begitu. Jadi bukan tentang dia orang yang bukan orang kampung ini terus kita persulit ya, justru harus dipermudah. Kita memerintahkan teman-teman kita untuk memudahkan orang yang lagi cari jalan, karena kita ada di situ, misalnya begitu ya. Dipermudah, jangan diganggu. Itulah ya, Islam mengatur ya. Orang ngobrol aja diatur di pinggir jalan tuh, ada haknya. Jalan fa'atu, kata Rasulullah, fa'atu tariqa haqqah, berikan ya, jalan itu punya hak, penuhi hak-haknya itu. Ada 5 haknya jalan itu, jalan umum ya. 1, kata Rasulullah, kita yang ngobrol di pinggir jalan itu mata dijaga, kemudian mulut juga dijaga, jangan ganggu orang. Kemudian kita menebarkan salam, ada orang yang bersin kita jawab, ada orang yang salam kita jawab. Kemudian kita wal amru bil ma'ruf, memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Ada 5 hak jalan yang diingatkan oleh Rasulullah, fa'atu tariq haqqah, berikanlah oleh kamu jalan umum itu haknya. Wa ma haqqut tariqi ya Rasulullah, hak jalan umum itu apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, qadrul basar wa kafful adza wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jalan, pengguna jalan itu punya hak 1, kamu tundukkan matamu kalau ada orang lewat itu, apalagi yang tidak boleh dilihat ya. Kemudian orang yang lewat jangan kamu ganggu, terus kamu tebarkan salam, kamu berikan salam buat orang lewat ya. Atau kalau orang lewat itu memberikan salam, kamu jawab salam itu, dan kamu perintahkan kebaikan ke teman-temanmu yang lagi jalan itu, yang lagi ngumpul, ngobrol, lagi kongko, lagi nongkrong itu, dan saling mengingatkan untuk tidak berbuat yang mungkar. Kalau nanti sholat gitu, ya kan? Jangan gak enak ninggalin temen lagi ngobrol, masa saya tinggalin sholat dia sendirian. Nah, itu keliru, justru harus wal amru bil ma'ruf ya. Nyuruh kebaikan, nyuruh sholat, bukan terus nemenin temen sama-sama nggak sholat, waktunya sholat misal gitu. Ini moga-moga satu pelajaran yang indah ya dari Rasulullah. Kita bacakan ini untuk saling mengingatkan, dan nanti habis subuh saya akan bacakan materi ini di setiap pengajian ahad subuh ya, setelah sholat subuh ya, 7 menit mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.